Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi'uquqillah ma dhaqat illa wa farraja Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, pelajaran yang pertama dalam kitab Khusaisul Ummatil Muhammadiyah. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumi sairus salihina fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah ya wa Nabi Darda ini ya. Coba kita ulang kembali ya. Wa Nabi Darda ya, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Darda radhiyallahu taala anhu, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, beliau telah berkata. Siapa yang berkata? Abu Darda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berkata tadi? Abu Darda. Abu Darda, apa kata Abu Darda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru minas salati alayya kulla yaumil jum'ah." Abah pernah sampaikan as-salata, maknanya kalau pembahasan atau qarinah dalam kitabnya itu membahas tentang solawat, berarti makna solat itu apa? Solawat. Makanya kata ulama, ada yang solat yang boleh tidak wudu. Ada solat yang boleh tidak wudu. Apa itu? Solat ala Nabi, membaca solawat kepada Nabi. Oh, itu bukan solat, itu ucapan apa? Kalimatnya solata di sini, ya. As-solata di sini, ya. Kalau mau lihat itu anakku, as-solata. Tulisannya solata. Yuk, berarti apa kita artikan di sini? Solata yang maknanya solawat. Kena di sini aktsiru minas salata alayya ya yaumil jum'ah. Wahai umatku, banyaklah dari kalian. Aktsiru, ini namanya lil amri, perintah ya. Aktsiru, tapi perintah ini bentuknya apa? Sunnah. Tapi kalau perintah itu bentuknya berat, maka wajib namanya. Seperti apa? Solat 5 waktu, ya. Solat 5 waktu perintahnya berat, maka wajib. Perintahnya agak ringan boleh ditinggalkan, umpama tidak berdosa. Ya, kalau perintahnya berat, namanya apa tadi? Wajib, tidak boleh ditinggalkan. Sakit tidak sakit solat. Yo, kok begitu apa? Ya solat. Lagi batuk tidak batuk, solat. Lagi kepak, stroke, solat. Bagaimana tidak bisa bergerak? Solat. Boleh pakai anggukan kepala, baca Fatihah, kepala. Angguh lagi, sujud lagi. Boleh. Enggak bisa lagi, tetap solat. Ya, kepala tidak bisa gerak abah, tapi hati bisa bergerak. Atau kedipan mata bisa bergerak. Allah. Baca Fatihah. Allah. Kalau nggak bisa, bungkus. Bungkus. Kalau nggak bisa, mata nggak bisa, hati nggak bisa, bungkus. Ya bungkus. Mandikan tapi dulu ya. Jangan asal bungkus doang. Ya, mandikan dulu. Ya. Kemudian dibungkus pakai beberapa helai kain putih. Ya. Atau kalau perempuan yang jarang pakai jilbab, dijilbabin. Ya, ternyata kalau perempuan itu nanti ada khusus untuk
khusus untuk bajunya ada, pakai jilbabnya ada, ya. Makanya dia agak lebih kalau perempuan, dia kain putihnya agak lebih. Ya, karena Abah sering ikut orang mengkapani. Ya, termasuk kemarin ada keluarga Abah ikut mengkapani. Jadi kita ada sistem cara-caranya merobeknya juga tidak sembarang. Jadi misalnya yang satu itu kan pendek, sedangkan yang harus dibungkus bungkusan luarnya, ya, bungkusan luarnya itu kan harus lebar, ya. Maka itu yang dijahit, itu yang dijahit. Ya, dilebarin dia, ada khusus, ya, satu lebar. Nah begitu. Ya makanya sekali-kali kalian kalau pulang, kalau ada orang meninggal, saksikan saja, tonton. Karena ilmu itu bisa kita dapatkan dari melihat. Ya. Bukan hanya kita pelajari. Betul kita pelajari cara memandikan mayit umpama. Cara apa? Cara mengkapani mayit, tapi lihat. Apa dulu begitu? Lihat dulu. Lihat. Ya. Saya duduk-duduk saja melihat. Oh ya gini cara orang. Dia dikasih apa? Minyak, dikasih apa lagi? Kayu dari daun bidara, ya, diserutin supaya tidak dan macam-macam, ya, dikasih. Oh ya, saya tanya ini apa? Oh ini minyak yang non alkohol, minyak yang di tangan itu yang dipakai supaya harum. Sunnah, ya, sunnah mengharumkan apa kain mayat itu, ya, dan lain sebagainya. Terus oh ini caranya, ini kita buatin baju bukan kayak baju begini, mau apalagi kayak jubah, bukan, ada caranya. Yang buatin baju mayit itu ya cuma dibolong, nanti di kepalanya dimasukin begitu, ya. Ya baju namanya baju orang mati, ya. Ada yang mau pakai? Ya bukan, jangan kalian bilang oh bajunya kayak kita dipasangin baju, bukan begitu. Dia pakai juga bajunya, pakai apa? Kain kapan juga, tetapi nanti dibolong di tengahnya itu. Jadi kayak rompi itu dia, kayak rompi dia, ya. Tapi bukan dijahit, enggak dijahit, ya. Enggak dijahit. Hanya saja yang besar tadi itu, yang susun terakhir itu dijahit. Nah, dari mana Abah tahu? Abah belajar. Selain belajar kita melihat. Hadir saja. Tapi kadang-kadang orang enggak mau melihat, ya. Dia cuek aja, ada orang yang mengkapani dia cuek. Nah, bagaimana cara mengkapani? Kenapa? Abah berpikir begini. Ya. Setidaknya orang-orang tua ini nanti kan meninggal dunia, ya. Setidaknya kalau kita tidak bisa menggantikan mereka, tapi di keluarga kita bisa kita pakai, ya kan? Kita nggak dipercaya umpama sama masyarakat, atau kita tidak dipanggil untuk mengkapani mayit atau karena umur dan lain sebagainya. Tetapi kita punya ilmu, ya, kita punya ilmu. Nah, jadi ilmu itu selain kita pelajari, kita lihat, kita praktikkan. Nah, apa lebih cepat pahamnya ilmu tentang mengkapani mayit, memandikan mayit, mengkuburkan mayit itu ketika melihat. Walaupun apa baca di dalam kitab, tetapi lebih cepat. Bagaimana cara menaruh mayit di luar lahat? Nanti ada khusus caranya, ya, begitu. Ada dia dibikinin juga namanya bantal, tapi dari mana? Dari tanah. Bantalnya dari tanah, penyangganya dari tanah. Ada juga beberapa tanah yang gumpalannya dibikinkan bantal dari tanah. Nah itu makanya anakku, kalau ada nanti kalian pulang, ya, selesai studinya jangan cuek, karena banyak anak-anak muda cuek sekarang, ya, pegawaian dengan toa, no zaman diang mengkapani pegawaian dengan toa katanya. Tetapi nanti kita jadi orang tua, dia mungkin kocet-kocet mulu. Ini tidak mungkin beci terus. Semet bauk, kita tahu saluan bauk nak cabalon kan? Ya, toa umuran. Siapa yang mengganti mereka? Kita. Apa begitu? Walaupun di tempat itu, di rumah itu jarang anak muda. Dia cuek saja, ya. Dia cuek. Ini jadi pegawaian dengan toa, ya. Pegawaian kahara wah masih na hidup amak no tukang mandi yang mayit masih na hidup papuno girang mengkapani mayit. Tapi nanti kedepannya siapa kalau mereka sudah meninggal dunia? Siapa penerusnya? Kita. Makanya apa begitu? Yang penting saya punya kemarin, ya, pas mengkapani ikut. Bagaimana cara guntingnya? Ya,
Memandikan apa diajak? Karena sering lihat, akhirnya diajak, ya. Diajak ya begitu, bagaimana cara memandikan mayit, bagaimana. Yang penting kita kan ada ilmu dan lebih cepat paham di situ cara-cara orang tua itu. Sambil kita paskan dia dengan di kitab, mana yang kurang mungkin, ya. Katanya saya tanya kemarin, yuk kok ini enggak pakai daun bidara, mengapa pakai kayunya yang dikerik? Oh, karena di sini katanya jarang orang nanam daun bidara, makanya kita simpan kayunya itu yang kita kerik. Oh ya, jadi kita dapat ilmu. Saya tanya dapat ilmu, karena abah itu senang melihat orang, ya. Akhirnya seandainya ada keluarga jari walau daya timur barat, mungkin sawah ninggal dengan sagirang mandiang itu, ya. Kan kita sudah tahu caranya apa yang disiapkan ini, ya. Sudah carikan. Apa mungkin ada kapur baru dan lain sebagainya, cari, selesai, ya. Makanya belajar nanti jangan cuek, ya, ilmu hal. Sama dengan apa juga? Sama dengan ketika ngurisa, ya. Ataupun ketika apa lagi? Banyak hal-hal yang harus kita pelajari di masyarakat itu, anakku. Perlu untuk kita pelajari dan perlu kita sesuaikan dengan syariat juga, ya. Nah itu. Nah, aksiru kata Nabi, kita kembali. Aksiru. Umatku kata Desida Nabi, ya. Aksiru, perbanyak dari kalian. Perintah ini. Tapi perintahnya agak ringan. Namanya sunnah. Paham? Perintahnya berat, namanya apa? Wajib. Perintahnya berat. Wajib sholat 5 waktu, wajib. Perintahnya agak rendah, ringan sedikit. Apa namanya? Sunnah. Perintahnya berat, namanya wajib. Perintahnya ringan sedikit, namanya sunnah. Kemudian perintahnya antara perintahnya tidak wajib, kemudian tidak juga sunnah, pertengahan saja. Apa namanya? Pertengahan saja. Mubah, boleh, ya. Bawah, lebih rendah lagi, apa namanya? Mubah, boleh, silahkan, ya. Mau kerjakan silahkan, enggak pun silahkan. Mana contohnya mubah? Makan silahkan. Dek makan kamu belot, benar kan umpama. Ya, makan silahkan. Dek makan silahkan. Mubah haram. Mubah. Perintah berat wajib. Ke bawah lagi agak ringan sunnah. Agak ringan lagi mubah. Nah sekarang larangan yang berat apa namanya? Larangan yang paling berat namanya haram. Enggak boleh. Homer haram. Tapi obat haram. Obat ini saya tidak bisa tidak bisa saya semangat bekerja, atau nggak bisa kalau saya nggak minum tuak umpama. Haram, tetap haram, ya. Saya duduk aja sholat wajib, ya. Haram sholat haram hukumnya orang duduk tidak sah sholatnya orang yang sehat kalau dia duduk sholat wajib ya, sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah silakan, karena berdiri betul. Karena rukun sembahyang apa? Berdiri betul, nggak boleh dia duduk kalau dia sehat. Sekali saja saya capek ini, sekali saja nggak boleh, batal sholatnya, nggak boleh. Jilbab, apa hukum jilbab? Wajib. Ya, apa hukum jilbab? Wajib. Saya belum siap ini karena saya belum berhijrah, ya. Saya masih banyak mengerjakan dosa. Saya masih berat, masih belum saya siap memakai jilbab. Mau siap nggak siap hukumnya wajib. Wajib. Ya, tutup aurat hukumnya apa? Wajib. Ya, begitu. Nah, perintah larangan yang agak berat namanya apa? Haram. Larangan yang berat apa hukumnya? Apa larangan yang berat? Apa namanya? Haram. Larangan yang agak ringan, tapi larangan ini apa dia? Larangan agak ringan.
makruh. Ya. Larangan agak ringan, makruh. Mana contohnya makruh? Rokok, memubazirkan sesuatu, ya, memubazirkan uang, rokok, makruh. Seandainya bagaimana kalau ditinggalkan, dia masih perokok, ya ini dia dilarang, ya karena banyak mudarat, ya. Apapun dalilnya dokter melarang, ya, syariat melarang. Bagaimana kalau yang apa? Kalau dia mau tinggalkan, kalau dia mau tinggalkan apa? Tidak. Kalau dia mau tinggalkan apa? Pahala. Dia masih merokok, dia mau tinggalkan pahala. Bagaimana kalau dia masih merokok, agak jarang-jarang misalnya, ataupun jarang, boleh. Ya. Dia tidak berdosa. Dia kerjakan makruh itu tidak berdosa. Rokok makruh, tidak berdosa dia kerjakan. Tetapi kalau dia tinggalkan dapat pahala. Betul dia tidak berdosa, ya, tetapi kalau dia tinggalkan dapat pahala, itu makruh. Coba kita urut pertama, wajib apa wajib? Dikerjakan, mendapat pahala. Ditinggalkan, wajib. Ditinggalkan mendapat dosa. Sunnah dikerjakan, pahala. Ditinggalkan, tidak berdosa. Mubah dikerjakan, bagaimana? Tidak mendapat pahala. Ditinggalkan, tidak mendapat dosa, kecuali ditambah dia dengan niat. Kalau niatnya baik, ya illa bin niyah. Kalau dia niatnya baik jadinya. Paham? Kalau niatnya buruk jadinya, itu mubah. Ya. Dia makan, niat baik, supaya semangat belajar, supaya sehat, maka pahala. Paham? Kalau dia enggak berniat, maka dia tidak dapat pahala. Itu mubah. Bagaimana yang selanjutnya apa? Makruh atau haram. Haram dikerjakan. Haram dikerjakan apa? Mendapat dosa. Ditinggalkan haram, pahala. Ditinggalkan haram, maling, yang baik nyiur batur, umpama mau kalian pergi, hei Allah, astagfirullah, salah niat, adikan singgah kepeng baik ketimbang maling, umpama ketimbang singgah kepeng le batur, dapat pahala dia. Dia tinggalkan haram itu, dia dapat pahala. Yang terakhir, makruh dikerjakan, tidak mendapat dosa. Ditinggalkan, dia mendapat pahala, mendapat pahala. Dia ditinggalkan rokok, dia tinggalkan bukan karena nggak ada duitnya, memang dia mau tinggalkan, pahala. Kalau dia tinggalkan karena nggak ada duitnya, kebetulan dia ngerokok, darah kepe, dia mau pahala noja. Memang darah kepe. Tidak ada niat. Hari dia niat tinggalkan itu, ngerokok itu umpama, ya, dia sudah ngerokok, tetapi dia ada niat meninggalkan, dia berusaha sampai dia berhenti, pahala dia dapatkan. Itu hebatnya dengan ngerokok. Jadi, mau dengan ngerokok makruh, lalu berusaha nak tinggalan 2 kali lipat pahalanya. Itu dia ngerokok, ya kita enggak ngerokok, umpama, ya kita enggak ngerokok. Dari mana? Ya dapat pahala. Kalau ada yang ngajak-ngajak tapi kita tinggalkan, mau pahala. Aktsiru min as-salati alayya kulla yaumil jum'ah. Perbanyak baca salat kepadaku. Fa innahu masyhudun. Ya. Karena sesungguhnya solawatmu itu masyhud. Apa itu masyhud? Masyhud timbangan maf'ul. Disaksikan. Masyhudun, disaksikan, ya. Tashhadul malaikah, dengan penyaksian jutaan para malaikat. Masya Allah. Karena di sini bentuknya jamak. Masya Allah. Masyhud, disaksikan. Masyhudun. Paham? Disaksikan. Ya, banyak malaikat. Solawatmu itu disaksikan para malaikat. Coba bayangkan, orang yang membaca solawat di hari Jumat
disaksikan oleh ribuan malaikat, bahkan jutaan para malaikat. Allah. Jangan lupa baca selawat. Bahkan barang siapa man shalla alayya salatan, ya, barang siapa yang membaca selawat 1 kali, aku balas 10. Ya. Dia sudah Allah balas 10. Doa malaikat dibalas 10. Wabil khusus, kemudian barang siapa membaca solawat setiap hari Jumat, berapa? 1000 solawat. Ya, alfu solawat. Ya, 1000 solawat, maka terhindar dari siksa api neraka. 1000 solawat. Makanya sangat perlu anakku di setiap hari Jumat itu baca selawat. Apa saja kalian baca selawat. Ya. Karena disaksikan para malaikat. Yo, ini kan hadisnya sahih. Ya. Hadisnya sahih. Rawahu Ibnu Majah. Masalah hari yang lain, ya, masalah hari yang lain disaksikan atau tidak, tetap disaksikan, tapi secara sahih, dalilnya yang ada itu hari Jumat. Perbanyak itu hari Jumat. Untuk apa? Baca salawat. Wa inna ahadan la yusalli alayya illa uridat alayya salatu hatta yafrugha minha. Qala qultu wa ba'da al-maut ay hal tu'radu salatuna alayka ya Rasulullah ba'da al-maut? Faqala inna Allah harrama ala al-ard an ta'kula ajsad al-anbiya alaihimus salatu wassalam. Dan sesungguhnya setiap kalian apabila bersolawat kepadaku, pasti sampai solawat itu dan aku dengar dan aku saksikan, ya, dan aku saksikan. Setiap kali bersolawat para sahabat, maka malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah dengan namanya. Misalnya Nizar bersolawat, maka malaikat Jibril, para malaikat menyampaikan, ya Rasulullah, na'am, sesungguhnya nama, bahkan di situ disampaikan nama ayah kita. Misalnya Nizar bin ini telah bersolawat kepadamu hari ini, ya, jatuh Jumat ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan dia, ya, menjawab solawatnya, ya, dengan doa yang terbaik. Paham? Masya Allah, ya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, uridat alaihi salatu hatta yabrugha minha, ya. Qala qultu, aku bertanya. Siapa bertanya? Abu Darda. Waqala qultu wa ba'dal maut ya Rasulullah. Bagaimana kalau setelah mati ya Rasul? Bagaimana engkau setelah wafat ya Rasul? Ai hal tu'radu salatuna alaika? Apakah solawat kami nyampe kepadamu ya Rasulullah? Engkau sudah wafat, sudah tidak ada di muka bumi ini. Apakah solawat kami nyampe ya Rasulullah? Ya, kata siapa? Kata Abid Darda. Ini cintanya para sahabat. Faqala, maka Rasulullah menjawab, innallaha harrama 'alal ard, sesungguhnya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi ini, alal ardi, atas bumi ini. Apa yang diharamkan? Antakula ajsadal anbiya, untuk memakan jasad para nabi. Haram. Allah telah haramkan, ya, jasad para nabi untuk dimakan oleh tanah. Berarti jasad Rasulullah masih sekarang masih. Makanya beberapa berita yang pernah kita tonton, ada sebuah sebuah kelompok yang ingin mencuri jasad Rasulullah sehingga menggali tanah buat terowongan.
Ya, buat terowongan. Terus dia buat terowongan supaya terowongan itu tembus sampai ke Madinah. Ya, supaya tembus ke makam Rasulullah. Nah, begitu. Dia buat terowongan. Kenapa? Pingin mengambil jasad Rasulullah, ya. Pingin mengambil jasad Rasulullah untuk apa? Ya, mungkin untuk dihinakan, ya, karena orang-orang ceritanya entah orang Yahudi, ya, kita tidak tahu. Pingin mengambil jasad Rasulullah Sallallahu. Karena yang paling benci dengan Rasulullah itu orang Yahudi, ya. Orang Yahudi ini benci sekali dengan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah lahir dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Yahudi. Nah, orang Yahudi ini makanya anakku, dia sangat benci dengan Rasul. Ya, benci dengan orang Islam. Ya, karena kenapa? Karena kebencian yang kesumat, kalau bahasa kita, yang mengapa Nabi akhir zaman tidak lahir dari Bani Israel. Tidak lahir dari Bani Israel. Kenapa lahirnya dari bangsa Arab, bangsa Quraisy. Makanya itu yang membuat mereka marah turun temurun, ya, sampai sekarang. Mereka sangat benci dengan umat Islam yang namanya Israel nih, ya, Zionis. Nah, kalau nggak salah dulu pernah tersebar cerita itu pingin ngambil. Kenapa? Karena ada sabda Rasulullah yang mengatakan, sesungguhnya innallaha ta'ala harrama 'alal ard, ya, antakula ajsadal anbiya alaihi wassalam. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau engkau sudah wafat? Apakah salat kami nyampe kepadamu? Maka Rasulullah menjawab, ketahuilah, solawat yang kalian baca nyampe, karena sesungguhnya jasad para nabi itu Allah haramkan untuk dimakan oleh tanah. Kalau kita ini nggak ada dalil, mau dia tuan guru, mau dia kiai, mau dia siapapun, tidak ada dalil bahwa kita tidak dimakan oleh cacing tanah. Tidak ada dalil, ya. Kalau ada dalil itu misalnya innal ustaz, sesungguhnya ustaz wa tuan guru wa kiai la haramallahu an ta'kula ajsadal, misalnya ajsadihim, umpama. Sungguhnya para tuan guru, para kiai, para apalagi ustaz tidak diharamkan, misalnya diharamkan oleh Allah untuk dimakan jasadnya oleh tanah. Oh, mungkin semua orang bercita-cita jadi apa? Jadi ustaz, ya. Jadi tuan guru, jadi itu, jadi ini, ya. Tidak ada dalil. Siapapun dia selain para nabi dan para rasul, ya, tidak ada dalil bahwa tubuhnya tidak dimakan oleh tanah. Semua kita, ya, jasad kita dimakan oleh tanah, kecuali para nabi dan para rasul. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Ya, itu dulu belajar pertama, nanti kita lanjutkan.